Maka jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, di hari yang cerah ini dan melalui mimbar khutbah Jumat yang mulia ini, saya berwasiat kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada hadirin jamaah salat Jumat pada umumnya. Marilah kita senantiasa memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan dengan sekuat tenaga menjauhi segala larangannya. Dengan begitu, semoga kita termasuk golongan hambanya yang beruntung di dunia, utamanya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa dan berintrospeksi diri.
masing-masing dari kita hendaknya selalu berfikir dan mencermati apa yang telah dipersiapkan untuk akhiratnya kelak. Jika telah berbuat baik dan beramal soleh, maka hendaknya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemurahannya dan tetap istiqomah atau konsisten dalam kebaikan itu sepanjang hidup kita. Namun, jika kita masih berbuat maksiat, maka hendaknya kita tinggalkan semua maksiat, beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbaiki hati. Karena di akhirat kelak tidaklah bermanfaat harta dan keturunan serta apapun jua kecuali orang-orang yang memasuki kehidupan akhirat dengan hati yang bersih. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di akhirat kelak seseorang akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban atas pendengaran, penglihatan dan hatinya. Sebagaimana ia akan dihisab atas apa yang telah dilakukan oleh seluruh anggota badannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yasin ayat 65, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, pada hari ini kami membungkam mulut mereka, tangan mereka lah yang berkata kepada kami, dan kaki mereka lah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu pernah mereka kerjakan. Oleh karena hati adalah pemimpin anggota badan, maka perbuatan anggota-anggota badan sejatinya mencerminkan apa yang ada pada dalam hati kita. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, jika hati baik, maka anggota badan menjadi baik, dan jika hati rusak, maka rusaklah anggota badan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan di penghujung akhir tahun 2024 ini, kita akan membahas beberapa sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berintrospeksi dan bermuhasabah. Apakah hati kita sudah bersih dan terhindar dari sifat-sifat tersebut? Ataukah sebaliknya, justru sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut tertanam kuat dan bercokol di hati kita? Na'udzubillahi min dzalik. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yubghidu kulla ja'dariin jawadin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya wa jahilin bi amril akhirah. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membenci seseorang yang memiliki akan 6 sifat. Yang pertama adalah ja'dariyin, yaitu orang yang takabur atau sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang artinya, sombong itu artinya menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Dalam hadis ini dapat kita tarik 2 kesimpulan, bahwasanya sombong itu ada 2 macam. Yang pertama, sombong dikarenakan menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, padahal ia tahu bahwa hal itu adalah benar. Dikarenakan si penyampai kebenaran lebih muda usianya, lebih miskin hartanya, lebih rendah status sosialnya, atau karena hal lainnya. Padahal Fir'aun tidaklah binasa kecuali karena sifat takaburnya. Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizat Nabi Musa alaihissalam, namun ia tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Haman, Perdana Menteri Fir'aun ketika itu berkata kepada Fir'aun, Wahai Fir'aun,
jika engkau beriman kepada Musa, maka engkau akan kembali menjadi hamba yang menyembah. Padahal selama ini engkau sudah menjadi Tuhan yang disembah. Demikian pula Bani Israel yang diutus kepada Nabi Isa alaihi salam. Setelah mereka melihat mukjizat Nabi Isa alaihi salam, tidak ada yang membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur mereka. Mereka selalu mengatakan bahwa jika mereka beriman, maka akan lenyaplah kehormatan dan kekuasaan mereka. Demikian pula dengan Abu Lahab dan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Setelah mereka mengetahui mukjizat Al-Quran dan mengakui bahwa Al-Quran tidak seperti puisi dan prosa yang mereka kenal, tidak ada yang membinasakan dan membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur mereka. Jenis takabur yang kedua adalah merendahkan diri orang lain. Seseorang yang memiliki sifat takabur jenis kedua ini, dalam hatinya ia akan menganggap dirinya memiliki keistimewaan lebih dari atas orang lain, melihat dirinya dengan pandangan kesempurnaan dan penuh dengan kebaikan. Dia melupakan bahwa itu semua adalah anugerah yang Allah berikan kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu jawadin, orang yang rakus dan gandrung untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan niat tidak benar dan didorong kecintaannya yang sangat besar terhadap dunia. Ia tidak peduli dari mana harta itu ia peroleh, apakah dari sumber yang halal ataukah haram. Dengan itu ia bertujuan untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya yang haram dan membanggakan diri di hadapan para hamba yang lain. Adapun sifat selanjutnya yang tidak disukai dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sakhabin bil aswaq, suka berbicara atau berkata-kata dengan suara lancang, berteriak-teriak seperti di pasar. Artinya lisannya suka menyakiti hati orang lain. Dia tidak peduli apakah orang itu marah ataukah tidak. Dan sifat ini tentunya sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dilaporkan suatu hari kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seorang wanita, dia rajin salat tahajudnya, banyak ia salat sunnahnya, dan ia sedekah dengan harta yang banyak sekali. Akan tetapi lisannya sering menyakiti hati tetangganya. Apa kata Rasulullah? Hiya min ahlin nar, ia termasuk penduduk api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'min bitaghan walal li'an walal fahish walal badi, yang artinya mukmin itu bukan orang yang suka mencela, mukmin itu bukan orang yang suka melaknat, dan mukmin itu bukan orang yang suka berkata kotor. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yaitu adalah jifatin bil lail, yaitu di waktu malam ia bagaikan sebongkah bangkai. Ia lewati malam sama sekali tidak untuk salat malam. Dia tidak membutuhkan akan qiyamul lail atau untuk melaksanakan ibadah salat malam. Dia lebih senang dengan hal yang sia-sia. Dia sibuk dengan ngobrol ataupun bergadang ataupun melihat dan menonton acara-acara yang tiada manfaatnya sama sekali. Atau ia lewati hanya sebatas dengan tidur saja. Tidak ada keinginan di hatinya untuk berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya 1 rakaat saja di waktu malam. Maka tidaklah pantas orang-orang yang mengharapkan kehidupan akhirat ia melewati malamnya bagaikan bangkai. Akan tetapi ia berusaha untuk ada waktu yang ia bermunajat kepada Allah, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila." Yang artinya sesungguhnya bangun malam untuk beribadah itu lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa dan lebih mantap ucapannya. Quran surah Al-Muzammil ayat 6. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun sifat selanjutnya yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu himarin bin nahar, menjadi keledai di siang hari. Artinya yang ia pikirkan hanya bagaimana ia bisa memakan berbagai menu makanan yang banyak dan menikmati berbagai macam kemewahan hidup di dunia. Dan akan hal itu, disebabkan hal tersebut, ia melakukan kelalaian-kelalaian yang telah diwajibkan kepadanya. Adapun sifat yang terakhir yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, alimin bi amrin dunya jahilin bi amril akhirah, yaitu mengetahui perkara dunia namun bodoh akan mengenai perkara akhirat. Dia berilmu tentang berbagai macam pengetahuan dunia, tentang berita-berita dunia. Yang ia semangat padanya adalah mengikuti berita-berita hangat akan kehidupan dunia ini. Tapi ia malas, dia tidak mau untuk mendalami ilmu akhirat. Ilmu agama ia pandang sebagai ilmu yang remeh di matanya, sehingga kemudian ia menjadi orang yang jahil terhadap kehidupan akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencela orang tersebut dalam firman-Nya, alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah, yaitu orang-orang yang lebih mencintai dunia daripada kehidupan akhirat. Quran surah Ibrahim ayat 3. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, yang artinya sementara mereka lalai terhadap akhirat mereka. Mereka lebih senang mempelajari dan mengikuti dunia, tetapi mereka malas untuk mengikuti akhirat, untuk memeriksa tentang hatinya, tentang agamanya, tentang kebaikan akhiratnya. Dia pun tidak ada keinginan untuk bersiap-siap untuk kematiannya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di akhir khutbah ini dan di akhir tahun 2024 yang kita beberapa hari lagi akan memasuki awal tahun 2025, khatib mengutip mutiara nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan dunia adalah waktu untuk beramal, dan semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisabun wa gadan hisabun wala amalun. Artinya kehidupan dunia ini pergi menjauh, sedangkan akhirat kian mendekat, dan masing-masing dari keduanya, dunia dan akhirat, memiliki akan anak-anak. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Karena sejatinya hari ini adalah waktu untuk beramal tanpa adanya hisab, sedangkan besok di akhirat adalah waktu hisab dan bukan waktu untuk beramal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحب إلينا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ربنا وتقبل دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة luruskan dan rapatkan shaf as-salatu jami'ah rahimakumullah A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas dan salli fardal Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dzikra Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra Thumma la yamutu fiha wa la yahya قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر Sami Allahu liman hamidah
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا